Oke, kita lanjutkan materinya. Bab 6 dari buku paket Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 144 sampai dengan 153 ya. Di bab 6 ini kita akan belajar bersama tentang fungsi kuadrat. Oke, ini adalah video bagian yang pertama. Nah, pernahkah kalian mengamati lintasan bola basket ketika kalian mendorong bola ke arah jaring? Ini mungkin bukan mendorong ya, maksudnya itu melemparkan bola ke arah ring bola basket. Nah, seperti ini. Lintasannya akan berbentuk parabola. Ya, pasti seperti ini. Dan gerak bola dikatakan sebagai gerak parabola. Gambar 6.1 menunjukkan posisi bola pada suatu waktu tertentu. Baik, kita lanjutkan. Selain bola basket, lintasan bola kaki juga dapat berupa parabola. Jadi kalau kita bayangkan ya, misal di sini saya punya sebuah bola. Nah, bola ini kan mula-mula diam di atas tanah. Oke. Lalu bola ini kita tendang. Arah tendangannya miring seperti ini dengan kecepatan awal. Kalau di fisika simbolnya V0 ya. Maka bola akan bergerak naik ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum. Nah, kira-kira ada di sini. Setelah melewati tinggi maksimum, berangsur-angsur bola akan turun kembali ya, hingga mencapai tanah lagi. Nah, dari tanah kembali ke tanah. Nah, lintasan yang seperti ini itu merupakan membentuk parabola ya. Lintasan dan bentuk parabola kerap kali juga ditemui dalam hidup sehari-hari. Contoh lain adalah air yang keluar dari selang serta bentuk beberapa bangunan dan jembatan. Lalu bentuk pisang ya Dek ya, kalau kita amati dengan teliti juga menyerupai parabola. Parabola sendiri merupakan bentuk fungsi kuadrat dalam grafik. Ya, fungsi kuadrat merupakan fungsi polinomial atau suku banyak dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, ini wajar. Kalau kuadrat itu kan sekian pangkat 2 ya. Misalkan variabelnya X ya berarti nanti pasti mengandung X kuadrat. Nah, kalian tentunya masih ingat dengan fungsi linear yang grafiknya berbentuk garis lurus. Ya, di bab sebelumnya, bab 5, salah satunya kita pernah belajar tentang SPLDV, ya kan? Sistem persamaan linear dengan dua variabel. Yang mana kalau sebuah persamaan linear, ya deh ya, kita gambar, kita plot grafiknya, itu pasti akan membentuk garis lurus. Nah, di sini diingatkan kembali ya. Fungsi linear merupakan fungsi polinomial dengan pangkat tertinggi dari variabelnya sama dengan 1. Jadi prinsipnya ciri dari fungsi linear, pangkat tertinggi variabelnya 1, lalu kurvanya berupa garis lurus. Untuk fungsi kuadrat, pangkat tertinggi dari variabelnya 2, lalu kurvanya itu berbentuk parabola. Nah, kira-kira seperti itu. Gambar 6.2 menunjukkan grafik fungsi kuadrat. Posisi bola merupakan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Oke, nanti kita akan perdalam bersama-sama. Baik, ini adalah peta konsep ya. Materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 6. Yang pertama, nanti kita akan mengingat kembali tentang fungsi kuadrat. Dilanjutkan dengan karakteristik fungsi kuadrat, rekonstruksi fungsi kuadrat, dan yang terakhir kita akan belajar menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Oke, kita awali dengan ayo mengingat kembali ya. Dulu di matematika SMP kelas berapa? Kelas 8 ya kalau saya tidak salah. Kita pernah belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat. Ya kan? Nah, ini kita akan review kembali. Persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Oke. Cara yang pertama menggunakan metode atau cara faktorisasi. Kita faktorkan. Jadi sebagai contoh 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0 ya. Ini bayangkan belum ada. Nah, baris kedua ini belum ada. Maka untuk memfaktorkan kita buat kurung seperti ini. Nah, kurungnya ada 2, ini sama dengan 0 ya. 2x kuadrat, nah ini kita pecah menjadi 2x dan x. Nah, sama seperti ini. Ya. 2x ini x. Lalu negatif 2 ini kita cari faktornya. Makanya disebut sebagai cara faktorisasi. Kita tahu bahwa kalau negatif 2 itu kan bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan sebuah bilangan positif dengan negatif. Ya kan? Nah, bilangan berapa? Yang pertama, min 2 bisa kita kalikan dengan plus 1. Ya kan? Kemungkinan yang kedua berarti min 1 kita kalikan dengan plus 2. Nah, langkah selanjutnya faktor-faktor ini kita coba masukkan ke sini ya.
Jadi ini supaya cepat langsung saja ya, kita nurut dengan apa yang tertulis di buku. Karena ini kan sifatnya hanya mengingat kembali, ya kan? Nah, kita coba di sini kita masukkan faktor yang pertama. Nah, ini. Kemungkinan yang pertama adalah negatif 2 dan 1. Nah, kita masukkan ke sini, ya Dek ya. Plus 1 dan min 2, sama dengan yang di buku. Nah, langkah selanjutnya ini kita cek. Cara ngeceknya adalah ini kita kalikan. Ini juga kita kalikan. Nah, ini dikalikan, terus dijumlahkan ya. Jadi 1x ya, nanti kita jumlahkan dengan negatif 4x. Hasilnya itu harus sama dengan negatif 3x. Nah, prinsipnya ini ya. Kalau ini karena kita nurut dengan apa yang ada di buku, ya hasilnya pasti ini min 3x. Artinya kita sudah berada di jalan yang benar. Dan nanti kalau ketemu soal yang lain, ya ada kalanya kita tidak langsung ketemu satu kali langkah seperti ini, kita harus coba-coba. Makanya kalau faktorisasi, metode pemfaktoran, itu terkait juga dengan metode trial and error. Jadi kita coba-coba. Kalau salah dicoba lagi, kalau salah dicoba lagi dan seterusnya. Ya. Jadi prinsipnya kita cari faktornya, kemudian kita masukkan ke sini, lalu kita kalikan dan dijumlahkan. Ya. Hasilnya itu harus sama dengan nilai B-nya. Jadi kalau min 3 itu kan nilai B. Nah ini, depannya X to B. Jadi 1 dan min 4 kalau dijumlahkan kan sama dengan min 3. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian 2X plus 1 ini kita buat sama dengan 0. Ya, 2x sama dengan negatif 1 sehingga x sama dengan negatif 1/2. Ketemulah x1. Oke. Selanjutnya untuk x2 ya deh ya. x2 atau x sama dengan 2 ini kita buat dari sini x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan plus 2. Jadi 2x plus 1 ini kita buat sama dengan 0. Langkah selanjutnya x min 2 ini kita buat sama dengan 0. Maka akan ketemu x1 min setengah, lalu x2 sama dengan 2. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan dengan metode yang kedua, melengkapkan kuadrat atau dikenal juga dengan istilah membentuk kuadrat sempurna. Ya, kuadrat sempurna. Ini mengacu dengan bentuk aljabar yang dulu pernah kita pelajari bersama ya. Jadi kalau kita punya A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Ini adalah bentuk aljabar yang pertama. Kemudian yang kedua, A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi prinsipnya nanti persamaan kuadrat yang diberikan di dalam soal kita ubah menjadi salah satu dari bentuk aljabar ini. Inilah yang disebut sebagai melengkapkan kuadrat atau cara membentuk kuadrat sempurna ya. Oke, contohnya ini 2x kuadrat min 3x min 2 ya. Langkah awal adalah kita periksa depannya x kuadrat ini harus angka 1. Nah, kalau bukan angka 1 seperti ini ya, ini kan 2. 2-nya itu harus kita keluarkan ya, supaya apa? Supaya depannya x kuadrat itu sama dengan 1. Jadi caranya 2 kita keluarkan, lalu kita buat kurung seperti ini ya, kurung buka. Kemudian ini langsung saja karena yang kita keluarkan 2, maka seluruhnya ini kita bagi dengan 2. Ya, 2x kuadrat dibagi 2. Nah, di sini kan x kuadrat. Berarti depannya x kuadrat ini sudah sama dengan 1. Lalu min 3x ya dibagi 2, hasilnya min 3/2x, min 2 dibagi 2 sama dengan min 1, baru kurung tutup sama dengan 0. Ya, jelas ya? Oke, dari baris pertama ke baris kedua ini sudah jelas. Lalu ke baris ketiga ya, ruas kiri dan ruas kanan ini seluruhnya adik-adik bagi dengan 2. Nah, jadi kalau dibagi 2, 2-nya itu kan hilang dicoret untuk yang ruas kiri. Lah yang ruas kanan 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Jadilah baris ketiga. Jelas ya? Kemudian untuk baris keempat dan seterusnya, ini untuk sementara waktu tidak usah dihiraukan dulu ya. Nah, fokus ke sini aja. Oke, jadi langkah selanjutnya begini. X kuadrat min 3/2x ya dek ya. Min 1 ini adik-adik pindahkan ke kanan. Jadinya kan plus 1. Nah, baru dari sini kita akan bentuk kuadrat sempurnanya. Ya, caranya adalah x kuadrat min 3/2x ditulis ulang ya. Lalu di sini ada angka 3/2.
Ya, 3/2. Negatifnya tidak usah diperhatikan. Langsung ini kita tambah dengan 3/2/2 dikuadratkan ya. Nah, kalau ruas kiri ditambah 3/2/2 kuadrat, ruas kanan juga harus ditambah 3/2 kuadrat. Nah, ini akan membentuk kuadrat sempurna. Jadi istilahnya ini adalah A kuadrat, kemudian yang di sini adalah 2AB, lalu yang di sini adalah B kuadrat. Ya, coba perhatikan. Kalau misalkan ini 2 dikalikan dengan A, nah A-nya kan 1, 1X kuadrat. Ya kan? Kemudian dikalikan dengan B, B-nya 3/2 kali 2. 2-nya kan dicoret. Nah, maka di sini akan ketemunya min 3/2X. Jadi kalau gerak lambat begini. Jadi ini kan 2AB. A-nya itu sama dengan X. Ya, A kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti kan A-nya X. Saya tulis di sini ya, A-nya X. Lalu B-nya itu sama dengan 3/2/2. Ya, biarkan aja seperti ini. Nah, berarti 2AB ya Dek ya, atau min 2AB itu kan sama dengan min 2 dikalikan X dikalikan 3/2/2. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya kan, 2-nya dicoret. Maka kita akan dapatkan ini sama dengan min 3/2X. Nah, ini yang di tengah. Ya, berarti ini adalah min 2AB. Sehingga ini bisa kita tulis lagi menjadi X ya, ini rumusnya A min B kuadrat. A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 3/2/2. Ya kan? B-nya 3/2/2 itu kan berarti berapa ini? 3/4. Nah, berarti ini X min 3/4 kuadrat sama dengan, ini tinggal diselesaikan saja ya. 3/2/2 dikuadrat berarti kan 9/16. Berarti 1 plus 9/16. Berarti kalau 1 plus 9/16 disamakan penyebut ya. Jadi 16. Nah, 16 ditambah 9 itu 25. 25/16 ya. Jadi X min 3/4 kuadrat sama dengan 25/16. Langkah selanjutnya kuadratnya ini dihilangkan. Berarti kan di akar. Ya kan? Kalau di akar nanti hasilnya adalah X min 3/4 ya kan? Sama dengan, nah 25/16 kalau di akar ya, kemungkinannya bisa 5/4 ya kan, plus 5/4 atau negatif 5/4. Maka di sini bisa kita tulis plus minus 5/4. Ya, cara gampangannya seperti itu. Oke. Jadi 25/16 itu kalau di akar bisa plus 5/4 atau bisa juga min 5/4. Ya, 5/4 kuadrat itu 25/16. Min 5/4 kuadrat itu juga 25/16. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama tertulis di sini X min 3/4 sama dengan 5/4. Nah, ini. X min 3/4 sama dengan 5/4 ya. Kemungkinan yang kedua ada di sini X min 3/4 sama dengan min 5/4. Nah, tinggal diselesaikan seperti biasa. Min 3/4 pindah ke kanan jadinya plus 3/4 yang ini. Kemudian kalau dihitung nanti hasilnya sama dengan 2. Yang ini sama, ya Dek ya, min 3/4 pindah ruas ke kanan jadinya plus 3/4. Nah, 3/4 dikurangi 5/4 sama dengan min setengah. Jadi X1-nya 2, X2-nya min setengah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan metode yang ketiga. Nah, kalau ini gampang ya, selama kita hafal rumusnya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus ABC. Bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, ini kita masukkan ke rumus ABC. Berarti ini X1 2 ya. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kita masukkan nanti A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Jadi A-nya kan 2, lalu B-nya 3 ya kan. C-nya min 2. Nah, dimasukkan ke rumus, nanti tinggal dihitung. Hasil akhirnya adalah 3 plus minus 5/4. Nanti tinggal dipecah. X1 3 plus 5/4 ya, ini sama dengan 8/4 sama dengan 2. Lalu untuk X2 sama dengan 3 min 5/4 sama dengan min 2/4, ini min setengah. Nah, ini penyelesaiannya ya, min setengah dan 2. Gampang ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan karakteristik fungsi kuadrat.
Eksplorasi 6.1 menyelidiki fungsi kuadrat terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas gitu ya, nanti bentuk grafiknya itu adalah seperti ini. Ini terbuka ke atas ya, seperti orang tersenyum. Nah, ayo bereksplorasi. Isilah tabel dengan jarak tempuh mobil terhadap waktu. Ini ada gambarnya ya. Jadi waktu ini dalam detik, kemudian jarak dalam meter. Nah, ini jarak dalam meter. Ketika T-nya 0, ya jaraknya 0 yang ini. Lalu ketika T-nya 1, ya berdasarkan gambar, jaraknya 1 meter. Ketika T-nya 2, jaraknya 4, yang ini. Ketika T-nya 3, jaraknya 9, dan seterusnya. Ya, langsung aja nih. 16, terus 25, kemudian ini 36. Nah, ini kalau kita amati polanya, ya deh ya, 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, dan seterusnya. Ini akan membentuk fungsi kuadrat. Ya, jadi tanpa perlu ada gambarnya, dengan pola yang ada, ketika T-nya 7, maka nanti pasti jarak tempuhnya 49 meter. Ketika T-nya 8, jarak tempuhnya pasti 64 meter, dan seterusnya. Nah, ini membentuk yang namanya fungsi kuadrat. Ya, kita lanjutkan dulu. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Nah, ini tadi sudah kita singgung ya. Jawabannya adalah membentuk fungsi kuadrat. Nah, membentuk fungsi kuadrat. Atau kalau kita gunakan rumus, ya deh ya, kalau di fisika jarak itu S. Nah, S fungsi T, S fungsi waktu, itu sama dengan T kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan T-nya berapa, S-nya bisa dihitung. Contoh, kalau T-nya 10, ya berarti nanti S10 sama dengan 100. Ya, jarak tempuh mobil ketika T 10 detik 100 meter. Dan seterusnya. Gambarkan grafik jarak terhadap waktu pada kertas berpeta. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi GeoGebra ya supaya cepat. Hasilnya seperti ini. Jadi cara bacanya ini adalah sumbu T, kemudian ini adalah sumbu S ya. Nah, ketika T-nya sama dengan 2, ya, jarak tempuhnya 4 meter. Nah, ini. Kemudian ketika T-nya 3, ada di sini ya, enggak kelihatan. Nah, kita pakai T sama dengan 4 aja. Ketika T-nya sama dengan 4, maka jarak tempuhnya 16 meter yang di sini. Nah, dan seterusnya. Oke. Apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Jelas jawabannya ya. Nah, kenapa? Karena rumusnya kan ST sama dengan T kuadrat. Ya kan, T pangkat 2. Ini adalah ciri dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kalau digambar grafiknya itu pasti kurvanya berbentuk parabola ya. Kita lanjutkan, ayo bereksplorasi. Bola dijatuhkan dari keadaan diam ya, dijatuhkan dari keadaan diam pada posisi 0. Nah, berarti kalau jatuh itu dari atas ke bawah. Kalau di fisika ini termasuk gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Ya, makanya kalau ada benda jatuh itu tidak mungkin jatuh ke atas. Jatuh itu pasti ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Lintasan bola diberikan dalam gambar ya. Nomor 1, lengkapi tabel dengan menggunakan penggaris. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan penggaris, tetapi kita gunakan rumus gerak jatuh bebas ya. Kalau di fisika, rumus untuk menghitung gerak jatuh bebas adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini tidak ada salahnya untuk dihafalkan. H itu adalah posisi terhadap acuan ya. Acuannya di sini. Ini kan 0 meter ya kan, sebagai acuan. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. 10 meter per sekon kuadrat ya, sebenarnya 9,8 sekian-sekian, tetapi biasanya untuk mempermudah perhitungan kita sepakati G itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk T ini adalah waktu. Ya. Jadi kalau kita masukkan di sini waktunya misalkan 0,3 detik ya. Maka kita bisa menghitung berapa meter posisinya ya Dek ya dengan menggunakan rumus ini. Coba ya, H sama dengan setengah kali 10 dikalikan dengan T-nya 0,3 ya. Berarti ini 0,3 kuadrat. 5 kali 0,09, nah hasilnya sama dengan 0,45 meter. Nah adik-adik, di sini ada tanda negatif ya. Untuk T 0,1 posisinya kan negatif 0,05 meter. T 0,2
posisinya negatif 0,2 meter ya. Tanda negatif ini mau menunjukkan bahwa posisi benda itu ada di bawah acuan. Nah, ini kan acuan ya. Jadi kalau di bawah acuan ya berarti tandanya negatif. Ibaratnya kalau di dalam koordinat kartesius ini adalah titik 0,0 ya. Di bawahnya titik 0,0 itu kan negatif, sumbu Y negatif. Kalau di atasnya di sini adalah sumbu Y positif ya. Makanya di sini diberi tanda negatif. Berarti kita ikuti aja. Tadi kan sudah ketemu untuk T 0,3 0,45 meter. Berarti ini langsung kita masukkan negatif 0,45 meter ya. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung untuk T 0,4 dan 0,5 detik ya. Ini sudah saya hitung untuk T 0,4 detik posisinya ada di negatif 0,8 meter. Untuk yang 0,5 detik posisinya ada di negatif 1,25 meter ya. Oh ya, ini meternya tidak perlu ditulis ya. Nah, karena sudah ada keterangan di sini. Posisi dalam meter. Gambarkan grafik posisi terhadap waktu pada kertas berpeta. Nah, ini juga sudah saya gambar ya dengan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ini supaya cepat ya. Nomor 3, mengapa posisi menggunakan tanda negatif? Nah, tadi sudah kita singgung ya. Karena mau menunjukkan ya, karena menunjukkan bahwa posisi bola berada di bawah posisi acuan ya, di bawah acuan gitu aja. Acuan itu ya berarti 0 meter, berarti dalam kurung 0 meter ya. Ini jawabannya. Jadi karena menunjukkan bahwa posisi bola ya itu berada di bawah titik acuan 0 meter. Apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola? Jelas, ini jawabannya adalah ya. Ya, karena rumus untuk menghitung posisi dari bola ya itu kan mengikuti rumus gerak jatuh bebas. Saya tuliskan lagi ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini pangkat 2. Itu adalah ciri dari persamaan kuadrat ya, ciri dari fungsi kuadrat. Maka nanti kalau digambar grafiknya ya, H fungsi T ya, H fungsi T. Jadi di sini T, kemudian yang ini H ya Dek ya. Itu pasti akan membentuk parabola seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Eksplorasi yang barusan kita lakukan berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita perlu melakukan eksplorasi fungsi kuadrat yang lebih mendalam untuk menemukan hal-hal yang sangat menarik lainnya. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu contoh di bawah ini ya. Buatlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan cara yang A melengkapi tabel 6.1. Nilai x dan y untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini bukunya sudah baik banget ya. Ini sudah diberitahu ketika x-nya min 2, maka y-nya 4. Ya kan? Dari min 2 kali min 2 sama dengan 4. Ketika x-nya min 1, maka y-nya sama dengan 1 dan seterusnya ya. Ketika x-nya 2, maka y-nya atau fx-nya sama dengan 4. Kita lanjutkan. Plot setiap titik ya, gambarkan tiap titik pada tabel 6.1 ke dalam sistem koordinat. Koordinat titik yang didapatkan dari tabel 6.1 adalah min 2,4 ya. Jadi x-nya min 2, maka y-nya 4. Kalau x-nya min 1, ternyata y-nya 1 dan seterusnya ya. Kalau digambar kira-kira seperti ini. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut dalam sistem koordinat sehingga didapatkan grafik fungsinya. Ini juga sudah dihubungkan ya. Oke, ini membentuk sebuah parabola. Ayo bekerja sama. Nah, kalian perlu bekerja sama untuk melakukan eksplorasi dengan menggambarkan grafik-grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu. Jika kalian memiliki grafik kalkulator atau yang paling gampang yang ini ya, ini bisa kita akses secara online ya, aplikasi GeoGebra. Kalian boleh menggunakannya. Grafik yang digambarkan adalah y sama dengan fx, dengan fx merupakan fungsi kuadrat yang bentuk umumnya seperti ini ya. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk setiap fungsi kuadrat ini, gunakan kertas berpeta. Nah, ini ada 10 fungsi kuadrat ya dari A sampai J. Ini sudah saya lakukan di aplikasi GeoGebra ya. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi ini yang A, ini B, C, D, E, F, G, H, I, J,
C. Ya, silakan adik-adik coba sendiri. Jadi dibuka Google ya, kemudian ketikkan GeoGebra. Nah, nanti pasti akan ketemu ya. Tinggal dimasukkan fungsinya, nanti akan tergambar dengan sendiri grafiknya. Oke, kita lanjutkan ya. Eksplorasi 6.3, menyelidiki peran tanda pada nilai A. Kemungkinannya A itu bisa lebih dari 0, ya, artinya tandanya positif, atau A itu kurang dari 0, tandanya negatif. Dalam fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pelajari grafik-grafik A sampai C yang telah kalian buat sebelumnya. Untuk tiap fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita dapat menentukan peran A. Ya, nomor 1. Tentukan fungsi-fungsi yang nilai A lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif. Nah, kita cek lagi. Fungsi yang nilai A-nya lebih dari 0. Berarti yang pertama yang B nih ya. A-nya kan sama dengan 1. Ya, depannya X kuadrat ini 1. Kemudian yang D. Ini A sama dengan 3 ya. Sebenarnya cara mudah adalah mencari grafik fungsi yang menghadap ke atas. Nah, yang menghadap ke atas, yang buka ke atas seperti orang tersenyum. Berarti yang F. Nah, ini A, ini pasti positif. Ya, ya 2. Kemudian yang seperti orang senyum lagi yang H. Ini A-nya sama dengan 2. Lalu yang terakhir yang J, ini A juga sama dengan 2. Nah, ini saya beri tanda aja ya supaya kelihatan. Nah, ini 1, kemudian ini 3, ya positif 3. Ini plus 2. Ini sama ya, ini plus 2. Ini juga plus 2, ya. Oke, berarti kalau ditanya apa kesamaan grafik fungsi ini? Oh, kita tuliskan dulu ya. Grafik fungsi yang nilai A-nya positif. Berarti tadi apa aja ini? B, D, E, F, H, J. Nah, ini. Jadi fungsi B, D, terus F, ya dek ya, kemudian H, ini C. Nah, kesamaannya adalah kurvanya menghadap ke atas, ya, kurvanya menghadap ke atas, ya, seperti orang yang sedang tersenyum. Nah, kira-kira seperti itu, ya, cara menghafalnya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka kurvanya itu menghadap ke atas seperti orang yang sedang tersenyum, auranya positif. Nomor 2, tentukan fungsi-fungsi yang nilai A-nya kurang dari 0. Berarti selain fungsi B, D, F, H, J, ya dek ya, itu adalah fungsi A, kemudian yang C, kemudian yang E, kemudian G, ya dek ya, lalu yang I. Nah, ini kalau kita amati, nah ini, ya, ini kan kurvanya menghadap ke bawah, ya kan, saya pakai warna lain aja ya. Ini A sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 1. Ini A sama dengan negatif 2. Ya, yang ini A sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 3. Nah, ini saya beri tanda juga. Oke. Negatif 1, negatif 1, negatif 2. Ya, ini kalau kita amati, kalau A-nya negatif, itu kan kurvanya menghadap ke bawah. Nah, ini negatif 3, ini kurvanya juga menghadap ke bawah ya. Seperti orang yang sedang bersedih hati. Nah, ini. Berarti kalau ditanya apa kesamaan grafik fungsi-fungsi ini? Kurvanya menghadap ke bawah ya. Jadi kalau A lebih dari 0, kurvanya menghadap ke atas seperti orang tersenyum, ya, auranya positif. Kalau A-nya kurang dari 0, kurvanya menghadap ke bawah. Nah, seperti orang yang sedang bersedih hati, cemberut, auranya negatif. Oke, kita lanjutkan. Mengapa dalam daftar fungsi kuadrat di atas tidak ada fungsi yang nilai A-nya sama dengan 0? Nah, ini jelas ya. Jadi cara menjawabnya adalah fx itu kan sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Ketika A sama dengan 0, maka fx sama dengan bx ditambah c. Nah, kalau fx sama dengan bx ditambah c, ini merupakan fungsi linier
ya kan? Fungsi linear. Ciri dari fungsi linear adalah pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Ini kan bx pangkat 1 ditambah c. Nah, maka ketika a-nya 0 tidak lagi membentuk fungsi kuadrat, ya deh ya, tetapi membentuk fungsi linear. Ya, kurvanya berupa garis lurus. Nomor 4, lengkapi tabel dengan menggambarkan bentuk grafik. Ya, ketika A lebih dari 0, berarti auranya positif. Nah, auranya positif seperti orang yang sedang tersenyum, ya. Kalau A-nya kurang dari 0, negatif, ya kan? Auranya negatif berarti seperti orang yang sedang sedih, ya. Sedang bersedih hati, cemberut. Nah, kurvanya menghadap ke bawah. Dari eksplorasi 6.1, 6.2, 6.3, kita menemukan bahwa fungsi kuadrat yang terbuka ke atas jika A lebih dari 0, ya ini hanya menekankan kembali, menyimpulkan kembali, lalu terbuka ke bawah jika A kurang dari 0. Ya, ini diingat-ingat. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya. Untuk A lebih dari 0, ini positif ya, auranya positif, seperti orang yang sedang tersenyum. Kalau A-nya kurang dari 0, ya, ini aura negatif ya. Nah, aura negatif berarti orangnya sedang bersedih hati. Ini cemberut. Oke. Untuk keadaan seperti apa? Grafik A lebih dari 0 digunakan dalam hidup atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, grafik mobil ya. Dimulai pada saat 0 detik dan posisi 0 meter. Gerak menghasilkan grafik setengah parabola yang terbuka ke atas. Grafik tersebut berada di atas sumbu T ya. Gerak mobil makin lama makin cepat karena untuk selang waktu yang sama jarak makin besar ya, jarak tempuhnya makin besar, arahnya selalu ke kanan atau ke timur. Nah, ini nanti berkaitan dengan materi gerak lurus berubah beraturan ya kalau di fisika. Rumus dari GLBB itu adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini tidak ada salahnya untuk dihafalkan ya. V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, time. Nah, kemudian A ini adalah percepatan ya. Kalau V0-nya 0 ya berarti nanti S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, sama seperti di eksplorasi 6.1 ya. Itu kan kecepatan awalnya 0, mula-mula mobil diam ya. Jadi nanti S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, pangkat 2 ya kan, ini T pangkat 2 berarti S di sini. Kalau diplot ya, digambar grafiknya itu pasti berupa parabola. Oke. Kita lanjutkan. Oh ya, ini parabola yang terbuka ke atas ya Dek ya, karena percepatannya bertanda positif. Jadi makin lama makin cepat. Kemudian jarak tempuhnya juga makin besar ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk keadaan seperti apa grafik A ini mungkin maksudnya kurang dari 0 ya Dek ya. Karena sebelumnya kan sudah A lebih dari 0. Nah, ini A kurang dari 0 digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah ketik ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Gerak bola dimulai pada waktu 0 detik dan posisi 0 meter. Ini eksplorasi yang kedua, 6.2 ya, ketika kita menjatuhkan bola, bergerak jatuh bebas. Nah, gerak tersebut menghasilkan grafik setengah parabola saja yang terbuka ke bawah. Grafik berada di bawah sumbu T, ya Dek ya. Gerak bola makin lama makin cepat untuk selang waktu yang sama. Jarak makin besar dan arahnya selalu ke bawah. Nah, ini gerak jatuh bebas. Jadi kalau digambar, ini adalah posisi awal. Nah, kemudian ini posisi akhirnya ketika sudah nyampe di tanah. Nah, kecepatan awalnya 0, ya deh ya, V0-nya 0, maka nanti VT itu adalah kecepatan setelah T detik ini maksimal, ini paling besar, ya. Makanya kalau ada benda jatuh itu semakin lama semakin cepat sebelum akhirnya menghantam tanah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ayo berdiskusi. Mengapa eksplorasi 6.1 dan 6.2 hanya menghasilkan grafik setengah parabola saja? Ya. Jawabannya gampang karena T atau waktu tidak ada yang bertanda negatif. Ya, tinggal ditulis ya. Jadi karena waktu atau T tidak ada yang bertanda negatif. Atau bukan tidak ada ya, tidak boleh bertanda negatif. Nah, ini yang paling benar ya. Nah, tidak boleh bertanda negatif. Yang namanya waktu itu ya pasti positif. Akibatnya
grafik yang digambarkan itu kurvanya pasti membentuk setengah parabola. Untuk T yang positif saja, untuk yang T negatif tidak memenuhi. Oke. Eksplorasi 6.4 menyelidiki peran nilai C dalam grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung aja ya. Untuk setiap grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang telah kita buat, tentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu y. Nah, ini gampang. Titik potong grafik terhadap sumbu y, ya, maka nanti x-nya itu sama dengan 0. Nah, ini ya, x-nya sama dengan 0. Kalau titik potong grafik terhadap sumbu x, maka y-nya yang sama dengan 0. Ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi kalau x-nya sama dengan 0, maka ini 0 ya kan? Artinya f0 itu sama dengan c. Nah, fx sendiri itu kan y, ya kan? Ketika fx itu adalah y, maka di sini bisa kita tuliskan y itu sama dengan c. Ya, ketika x-nya sama dengan 0, ternyata y sama dengan c. Nah, artinya titik potong grafik fungsi kuadrat ini ya terhadap sumbu y adalah 0, c. Nah, ini penting gitu ya. Coba kita cek nomor 1. Tentukan konstanta fungsi kuadrat yang menunjukkan titik potong grafik dengan sumbu y. Ya, tadi sudah kita bahas, konstantanya adalah c ya. Nomor 2, untuk tiap fungsi kuadrat bentuk umumnya seperti ini, titik potong grafik dengan sumbu y selalu terletak pada koordinat 0, c ya. Maka kalau di eksplorasi sebelumnya ya, ada 10 fungsi kuadrat. Nah, titik potong grafik masing-masing fungsi terhadap sumbu y adalah, ya ini gampang aja untuk yang A, berarti 0,0 karena kan c-nya 0. Ya, pokoknya kita cek ini c-nya berapa. Yang B, ini kan c-nya min 3, ini satu kesatuan. Gitu ya. Berarti nanti koordinatnya pasti 0, min 3. Yang ini 0,2 ya. 0, negatif 9, 0,4. Nah, ini tinggal ditulis saja ini. 0,2, 0, negatif 4, 0,2, 0, negatif 15, yang terakhir 0,1 ya. Ini adalah perpotongan grafik terhadap sumbu y. Sekarang bagaimana untuk mencari perpotongan grafik terhadap sumbu x? Ya, titik potong terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu y, berarti kan x-nya 0. Nah, ketika kita mau mencari titik potong terhadap sumbu x, berarti yang 0 adalah y-nya. Nah, ingat, kalau y-nya 0, ya, jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, fx-nya atau y-nya ini kita buat 0. Nah, 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, tinggal kita cari x yang memenuhi itu berapa. Nah, artinya kita mencari penyelesaian bagi sebuah persamaan kuadrat. Itu yang sudah kita bahas di awal tadi, ya kan? Nilainya bisa x1 sekian dan x2 sekian. Nah, nanti titik potong grafik terhadap sumbu x adalah x1,0 ya, karena y-nya 0 dan x2,0. Ya, jelas ya. Dan perlu adik-adik ingat bahwa tidak semua persamaan kuadrat itu memiliki penyelesaian. Ya, artinya kalau sebuah persamaan kuadrat tidak memiliki penyelesaian, berarti kan x1-nya tidak ada, x2-nya juga tidak ada. Nah, berarti fungsi kuadrat tersebut tidak memiliki perpotongan terhadap sumbu x. Nah, itu penting ya. Oke, kita lanjutkan. Eksplorasi 6.4 menunjukkan peran c dalam fungsi kuadrat. Ya, jadi y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu dengan cara apa? Menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Nah, ini gambarnya. Gambar 6.8. Fungsi kuadrat dengan c berbeda. Terlihat di sini ya. Perpotongannya ada di 0,2. Ya, perpotongan grafik terhadap sumbu y ada di 0,2. Maka nanti pasti c-nya itu sama dengan 2. Ya. Jadi sekian x kuadrat, ya kan, ditambah sekian x, ini pasti nanti plus 2. Karena dari grafik kita tahu bahwa kurvanya berpotongan dengan sumbu y di koordinat 0,2. Ini menunjukkan nilai c-nya ya. Jadi nilai c menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Ini penting.
Oke. Sekarang, nah ini latihan 6.1 ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan latihan 6.1.